Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di beberapa hari ke depan saya akan mengulas permainan Mikhail Tal di kejuaraan dunia tahun 1960 saat menantang juara dunia saat itu Mikhail Botvinnik. Tapi sebelum mengulas permainan Mikhail Tal di kejuaraan dunia itu kawan, kita pemanasan dulu dengan permainan Mikhail Tal berikut ini. Saat bertemu dengan Andres Forema pada sebuah turnamen di Tallinn, Estonia tahun 1971. Andres Forema ini adalah pecatur tuan rumah Estonia. Di tahun yang sama kawan, pada turnamen di Parnu, salah satu kota di Estonia juga, Andres Forema ini juga pernah kalah oleh Mikhail Tal. Kali ini mereka bertemu lagi di kota Tallinn. Seperti apa permainan dan sihir-sihir Mikhail Tal kali ini? Mari kita ulas permainannya kawan. Di sini Mikhail Tal memegang putih kawan, mengawali permainan dengan pion E4. Dibalas Forema dengan pion C5, sisilan defense. Kuda F3, pion E6, pion D4, pion pukul pion, dipukul kuda, dan kuda hitam C6. Forema bermain dengan variasi Taimanov dari sisilan defense. Dan Mikhail Tal melanjutkan dengan pengembangan kuda C3. Menteri hitam C7, gajah putih E3 untuk memperkuat posisi kudanya, dan di sini Forema melanjutkan dengan pion A6 untuk mengontrol peta B5. Mikhail Tal melanjutkan pengembangan gajah D3, kuda hitam F6, dan Mikhail Tal melakukan rokade pendek di langkah ke-8-nya. Dan Forema melanjutkan dengan langkah gajah D6. Seperti yang kalian lihat, langkah gajah ke D6 ini tentu mengincar pion putih H2. Pada ancaman seperti ini kawan, putih bisa saja untuk mendorong pion G3 ataupun mendorong pion H3 untuk menghindari ancaman dari gajah hitam ini. Tapi tidak dengan Mikhail Tal hanya menggeser rajanya ke H1. Dan apabila kawan di posisi seperti ini, hitam melanjutkan dengan langkah gajah pukul pion H2, langkah ini adalah langkah blunder. Karena nantinya putih akan memainkan pion G3 untuk menjebak gajah hitam ini. Tapi mungkin terlebih dahulu, putih melanjutkan dengan langkah kuda pukul kuda. Barulah setelah dipukul balik oleh pion, putih akan memainkan pion G3. Dan mungkin akan menjadi seperti ini variasinya kawan-kawan. Kira-kira menurut kawan-kawan semua, pada variasi seperti ini siapakah yang lebih unggul? Pada posisi seperti ini kawan, posisi putih masih tetap unggul karena mempunyai sepasang gajah yang cukup kuat, walaupun dia atau Mikhail Tal kehilangan 3 pion di sini. Oke, kita kembali ke permainan kawan. Di sini hitam tidak melanjutkan gajah pukul pion, memilih langkah yang cukup agresif dengan memainkan pion H5, dan Mikhail Tal melanjutkan dengan pion F4. Tujuannya jelas, Mikhail Tal akan mendorong pion E ini untuk menggarpu gajah serta kuda hitam. Tapi hitam terlebih dahulu melangkahkan kudanya ke G4 menyerang gajah, di backup oleh menteri, kuda pukul gajah, menteri pukul kuda, dan menteri hitam ke B6. Mengepin posisi kuda putih terhadap menterinya sekaligus memberikan tekanan atau ancaman pada pion B2. Mikhail Tal memilih untuk melindungi kudanya dengan kuda ke E2, tapi hitam juga tidak pukul pion B2 ini kawan, mendorong pion E5 menantang pion putih. Tantangan tidak diterima oleh Mikhail Tal, memilih menggeser menterinya ke G3. Padahal langkah pion pukul pion bisa jadi pilihan bagi putih untuk membuka lajur F. Tapi variasi ini tidak dipilih Mikhail Tal kawan, lebih memilih menggeser menterinya ke G3, mengorbankan kudanya untuk mendapatkan pion atau tempo serangan di sayap raja. Pengorbanan diterima kawan, pion pukul kuda, menteri pukul pion G7 mengancam beteng, beteng bergeser ke F8, dan Mikhail Tal mendorong pion E5 mengancam gajah, gajah mundur ke E7, dan Mikhail Tal kali ini mendorong pion di lajur F ke F5. Dan kemungkinan akan mendorong kembali pionnya maju ke F6 untuk mengancam gajah. Langkah ini dicegah oleh pion hitam di F6. Inilah yang diinginkan oleh Mikhail Tal. Selanjutnya, Mikhail Tal melangkahkan kuda ke F4, menambah dukungan bagi menterinya. Yang mungkin saja kuda di langkah berikutnya ini disiapkan untuk bermanuver ke peta G6 ataupun
bermanuver ke petak D5. Kita lihat saja langkah berikutnya oleh Mikhail Tal ini, apakah melangkahkan kuda ke petak D5 ataupun ke petak G6. Forema merespon dengan langkah beteng naik ke F7 mengancam menteri. Mikhail Tal tidak menggeser menterinya kawan, memilih langkah pion pukul pion. Mikhail Tal mencoba mengorbankan menterinya. Tapi pengorbanan ditolak oleh Forema kawan, memilih langkah kuda ke E5. Coba kita lihat apa jadinya jika pengorbanan menteri putih ini diterima oleh hitam. Beteng pukul menteri, pastinya putih akan pukul balik dengan pion. Pion pun memberikan ancaman untuk segera promosi. Hitam pasti merespon dengan langkah raja ke F7. Putih bisa melanjutkan dengan mengorbankan pion F6. Jika dipukul oleh gajah hitam, maka kuda putih lompat ke D5 memberikan garbuan kepada menteri serta ancaman pada gajah petak gelap hitam. Mungkin menteri hitam akan mundur ke petak D8, selanjutnya putih akan melanjutkan dengan langkah beteng pukul gajah skak. Dan pada posisi seperti ini kawan, langkah menteri pukul beteng merupakan langkah pilihan terbaik. Tapi apabila raja pukul pion, hitam akan melanjutkan dengan beteng ke G6 skak, raja ke H8, dan putih akan menggeser beteng satunya ke lajur yang terbuka di lajur F. Inilah kawan-kawan akibatnya apabila pengorbanan menteri putih diterima oleh hitam. Walaupun bermain tanpa menteri, tapi coba lihat dengan formasi seperti ini, dapat dipastikan hitam akan kalah. Atau paling tidak pada posisi seperti ini kawan, putih masih jauh lebih unggul. Tapi pada posisi seperti ini kawan, hitam menolak pengorbanan putih. Hanya melangkahkan kudanya ke E5 untuk memberikan bantuan backup bagi betengnya, ataupun juga mengancam gajah. Mikhail Tal kembali membuat langkah pengorbanan kawan dengan langkah gajah ke C4. Langkah pengorbanan gajah putih di petak C4 ini merupakan langkah defleksi kawan-kawan. Setelah kuda pukul gajah ini kawan, maka kontrol pada petak F7 ini hanya dikontrol oleh beteng. Selanjutnya Mikhail Tal melangkahkan menterinya ke G8 skak, ditutup dengan gajah. Apabila ditutup dengan beteng kawan, menteri putih akan kembali melakukan skak di petak G6. Dan bila kembali ditutup oleh beteng, putih bisa melanjutkan pion pukul gajah. Dan nantinya akan diikuti dengan langkah menteri ke petak G8 melakukan skak kembali. Oleh karena itu pada posisi seperti ini, hitam memilih menutup skak menggunakan gajah dan Mikhail Tal melanjutkan dengan langkah kuda pukul pion. Putih atau Mikhail Tal tidak terburu-buru melakukan atau menggeser betengnya ke E1 ini karena langkah skak ini bisa diantisipasi atau ditutup oleh kuda hitam di peta E3. Oleh karena itu, Mikhail Tal lebih memilih langkah kuda pukul pion yang nantinya akan dipersiapkan bermanuver kembali ke peta G7 untuk melakukan ancaman skak. Dan pada posisi seperti ini kawan, hitam membalas dengan langkah kuda ke D6 untuk memberikan bantuan backup bagi betengnya. Barulah sekarang Mikhail Tal menggeser beteng ke E1 skak. Raja bergeser ke D8 dan beteng pun naik ke E7, mengancam atau menantang pertukaran beteng. Lihatlah kawan-kawan, sampai langkah ke-24 ini tekanan-tekanan Mikhail Tal sangat kompleks walaupun dia sudah mengorbankan dua perwiranya. Tapi dengan perwira yang ada kawan-kawan, semua perwiranya dalam kondisi yang cukup aktif untuk memberikan tekanan. Berbanding terbalik dengan para perwira hitam. Para perwira hitam dalam posisi yang sangat defensif. Terlebih lagi kawan-kawan, hitam mempunyai masalah dalam hal pengembangan perwira di sayap menteri, yaitu dengan beteng dan gajahnya. Pada posisi seperti ini kawan, apabila hitam melanjutkan dengan langkah beteng pukul beteng, pastinya nanti akan dipukul balik oleh pion memberikan ancaman skak dengan garbuan pada gajah hitam. Sekali lagi, tantangan ini ditolak oleh hitam. Hitam lebih memilih langkah menteri ke B5 memberikan ancaman pada beteng F1 skak mat. Mikhail Tal tidak melanjutkan beteng pukul beteng kawan, memilih menyelamatkan betengnya dengan menggeser ke E1. Dan menteri hitam bergeser ke D5 untuk memberikan backup pada betengnya. Mikhail Tal melanjutkan langkah kuda ke F4 menyerang menteri. Menteri pukul pion A2
Dan di langkah berikutnya kawan, kembali Mikhail membuat langkah pengorbanan kuda ke E6 skak. Dan coba lihat kawan, Mikhail terus memberikan langkah-langkah pengorbanan. Tapi hitam tidak memukul kuda putih ini menggunakan pion kawan. Hitam memilih pukul kuda menggunakan menteri. Coba kita lihat atau kita analisa lagi apabila pengorbanan kuda putih ini diterima oleh pion. Mikhail akan melanjutkan dengan langkah beteng, pukul beteng dan bersiap pukul kembali gajah hitam. Apabila dipukul balik dengan kuda hitam, menteri akan pukul gajah skak, raja ke C7, menteri pukul kuda skak, raja ke B8, dan pion F pukul pion E6. Dan Mikhail akan mempunyai dua pas pion yang cukup berpotensi untuk segera promosi. Oleh karena itu, pada posisi seperti ini, hitam memutuskan menteri pukul kuda. Dipukul balik oleh pion, dan Forema melanjutkan langkah beteng pukul pion menghindari ancaman dari para perwira putih. Tapi Mikhail setelah menggeser betengnya ke F7 ini kawan, Andres Forema pun menyerah. Apabila permainan tetap dilanjutkan dengan langkah kuda pukul beteng, maka pion E7 skak menggarpu gajah. Setelah raja bergeser ke C7, Mikhail pun akan mempunyai dua menteri. Oleh karena itu, di langkah ke-29 saat Mikhail menggeser betengnya ke F7 ini, Andres Forema pun menyerah. Sebuah permainan yang cukup gila yang dipertunjukkan oleh Mikhail kali ini kawan. Langkah-langkah penuh pengorbanan yang menjadi ciri khas dari permainan Mikhail. Semoga permainannya tadi bisa menghibur kawan-kawan semua dan memberikan inspirasi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.